Halo teman-teman, kembali lagi di kelas dagang. Bersama saya Lucy Raningtyas dari tim KKN PPM Energi Wakatobi. Kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik iklan atau berdagang. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini saya akan membahas tentang iklan online. Di sini ada banyak media yang bisa kita gunakan seperti Instagram, Facebook, atau ada Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya kemudahan penyampaian iklan secara online, kita harus tetap dapat berinteraksi secara langsung. Nah, ini sebenarnya juga merupakan keuntungan dari penyampaian iklan secara online, karena lewat media sosial kita dapat berinteraksi antara produsen dan juga konsumen secara langsung lewat chat atau mungkin bisa telepon. Kita juga bisa untuk mengkonfirmasi mengkonfirmasi barang dagangan atau mencari tahu tentang produknya tentang apa aja sih, seperti itu. Nah, kemudian lewat penyampaian secara online kita dapat menjangkau konsumen secara lebih spesifik. Kenapa di sini lebih spesifik? Karena kita dapat mencapai targetnya secara langsung. Kita tuh bisa mencari konsumen itu secara langsung. Maksudnya kalau misalnya, wah aku tahu nih si A itu suka sama kamera. Nah, kita bisa langsung, misalnya kita penjual kamera ya, nah itu kita bisa langsung ngomong sama si A, wah kamu kayaknya tertarik ya sama kamera, aku ada rekomendasi nih, seperti ini, bla bla bla. Nah itu adalah keuntungan dari iklan online. Nah, bagaimana kita tahu bahwa si A ini senang dengan kamera, kita bisa tahu lewat postingannya, atau instastory-nya, atau cerita-cerita yang sering dia share lewat sosial media. Jadi kita juga perlu memperhatikan aktivitas teman-teman di luar yang kita tahu, yang kita kenal, supaya kita juga dapat memilih pasar dengan lebih tepat, lebih spesifik, seperti itu. Seperti yang saya contohkan tentang cerita si A dan kamera tadi. Kemudian komunikasi dua arah. Nah, itu sebenarnya sama kayak berinteraksi secara langsung. Oke. Tentang menjual atau berdagang, kita perlu menentukan adanya tujuan, kemudian target, dan juga konten atau iklan kita. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tujuan. Tujuan iklan suatu produk atau jasa harus berdasarkan fondasi awal yang dibuat dalam berdagang. Inovasi yang dijual harus dapat tersampaikan dalam iklan. Apa sih maksudnya? Nah, gini, jadi kan misalnya kita berdagang suatu produk, nah itu pasti ada latar belakangnya, ada sejarahnya kenapa kita berjualan ini. Nah, dalam latar belakang, dalam sejarahnya kita berjualan, kita tuh perlu adanya fondasi. Kenapa sih kita berjualan misalnya kamera? Wah, karena kamera lagi banyak dibutuhin nih oleh masyarakat sekarang. Karena kebutuhan untuk membuat konten misalnya itu diperlukan, makanya kita perlu menjual kamera. Jadi kita perlu fondasi-fondasi awal, alasan-alasan kenapa kita menjual kamera. Nah, selanjutnya kita memerlukan inovasi nih dalam penjualannya sendiri. Misalnya, kalau kita menjual kamera, kita bisa memberikan seperti kita bisa dapat memberikan stiker gratis nih, atau kita bisa memberikan tips-tips juga untuk merawat kamera seperti itu di dalam box-nya mungkin. Nah, itu merupakan inovasi dari penjualan kita yang membuat kita beda dengan penjual-penjual yang lain. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari iklan yang kita lihat kembali ke belakang dari tujuan kita berdagang atau menawarkan jasa kita. Kemudian adalah target iklan. Konsumen yang dituju harus sesuai sehingga dapat menentukan cara penyampaian yang tepat. Nah, misalnya saya menuliskan contoh dari kamera tadi nih. Dari kamera ini
banyak yang menggunakan itu kamera, banyak pemuda atau teman-teman usia muda itu yang menggunakan kamera karena untuk kebutuhan sekarang kan karena semuanya serba online, mungkin ada tugas video atau kita mau membuat konten. Nah, itu banyak anak muda yang kreatif dan juga memerlukan kamera untuk pembuatan kontennya. Nah, misalnya kita menargetkan dari produk kita itu adalah para pemuda. Jadi kita bisa tahu nih, mungkin kita bisa bentuk komunitas pemuda yang tertarik pada fotografi, dan di situ kita bisa menggunakan komunitas tersebut untuk menjual kamera seperti itu. Jadi bisa lebih spesifik target pasarnya itu lebih spesifik. Nah, kemudian adalah konten. Nah, kenapa kita perlu konten? Karena di penyampaian secara online kita bisa berkomunikasi, kita bisa menarik perhatian konsumen itu lewat konten. Di sini terbagi jadi penyampaian dan juga engagement-nya. Yang pertama adalah penyampaian. Bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada konsumen. Seperti ini deh. Kita ambil contoh si kamera lagi ya. Jadi kalau misalnya kita jualan kamera nih, kita bisa ambil konten tentang kamera-kamera, fungsi-fungsi kamera, perbedaan-perbedaan kamera, perbandingan antara kamera A dengan kamera B. Kita bisa buat konten seperti itu. Lalu kita bisa menjual nih. Nah, jadi kita bisa menyampaikan informasi tentang tips dan trik menggunakan kamera, dan juga kita dapat menjual kamera di akun Instagram yang sama, mungkin seperti itu. Dan kita juga perlu menyampaikan ini secara langsung. Jadi kita memerlukan adanya personal branding ya. Jadi kita memerlukan misal ada ownernya ingin menjelaskan tentang si barang ini. Jadi kita memerlukan suatu subjek yang berbicara tentang suatu objek. Jadi kayak ya kita menerangkan secara langsung kepada teman-teman, bukan hanya gambar yang berbicara, tetapi kita sebagai penyampainya gitu, seperti itu. Jadi penyampaian ini perlu adanya hubungan timbal balik seperti komunikasi dua arah begitu, teman-teman. Lalu ada engagement-nya, itu kita bisa lihat di Google Trading, atau kalau di Instagram itu ada fitur insight seperti itu, kita bisa cek, kita bisa evaluasi untuk engagement-nya. Jadi seberapa besar akun kita dikunjungi oleh orang lain, seperti itu. Jadi kita juga perlu memperhatikan engagement supaya produk kita itu dikenal oleh masyarakat, tidak hanya lewat followers, likers, tapi juga bagaimana konten tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat. Nah, itu kita perlu adanya evaluasi-evaluasi dari konten atau periklanan itu. Wah, sepertinya singkat ya tentang tips dan trik. Nah, itu teman-teman untuk tips dan trik dari kami tentang berdagang secara online, mungkin bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.